Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama taslima katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullahi jalla wa 'ala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan lalu kita telah sampai kepada perkara yang kedua, syarat diterimanya ibadah adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memahami sunnah Rasul sebagaimana jalan yang ditempuh para salafun salih, baik dalam perkara akidah, baik dalam perkara ibadah, demikian pula dalam perkara muamalah. Seluruh sisi kehidupan kita harus disandarkan suri tauladannya kepada para salafun salih, kepada orang-orang yang sudah kita yakini tentang kebenaran agama mereka. Kemudian beliau menyatakan setelah itu, wa haula'i hum ahlus sunnati wal jamaah al-muttabi'una athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itulah yang dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Orang yang mengikuti jejak para salafus saleh. Ini yang dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Al-muttabi'una athar Rasulillah SAW, yaitu orang yang mengikuti athar, yang mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itulah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan, wa ahlus sunnati naqawatul muslimina wa hum khairun nasi linnas. Ahlus sunnah, kata Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah kata beliau adalah merupakan panutan bagi kaum muslimin, dan mereka adalah merupakan khairun nas linnas,
sebaik-baik manusia untuk manusia pula. Ini kesimpulan dari Syekh Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang keistimewaan manhaj salaf, di mana kita wajib mengikuti manhaj tersebut. Maka beliau menutup pembahasannya dengan menyatakan falzim as-sabila wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Maka berpegang teguhlah kalian dengan jalan ini, jalan para salaf, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, maka kalian akan berpecah belah dari jalan tersebut. Wa fil jalalakum, dikatakan oleh beliau rahimahullah, falzimis sabila wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Hendaklah engkau berpegang teguh kepada jalan tersebut, yaitu jalan yang ditempuh Rasulullah, para sahabat dan para ulama terdahulu. Dan ini hanya ada satu jalan, sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyatakan, khatta Rasulullah SAW khattan biyadih. Rasulullah SAW menggaris satu garisan dengan tangannya, satu garisan. Dan kemudian beliau menyatakan, hadza sabilullah mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Berapa garisan, Pak? Satu. Dikatakan hadza sabilullah mustaqiman. Inilah jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya menggaris satu garisan saja. Summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Setelah Rasul menggaris satu garisan, kemudian Rasul menggaris beberapa garisan, banyak, di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Sebelah kanan beberapa garisan dan kemudian sebelah kiri beberapa garisan. Dan kemudian Nabi SAW menyatakan, laisa minhas subul ila kana syaitan yad'u ilaih. Tidaklah setiap garisan-garisan yang banyak ini, kecuali setiap pintunya itu terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Ini membantah pendapat orang yang mengatakan bahwasanya semua agama itu benar, semua pemahaman itu benar, semua ajaran itu benar. Kalaulah misalkan kita harus meyakini semua agama benar, semua ajaran benar, semua pemahaman benar, gak perlu Allah Ta'ala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak perlu Rasul itu diutus oleh Allah membawa Quran, membawa ayat menerangkan ni syirik, ni tauhid, ni kufur, ni iman. Inilah ibadah, inilah dia kesyirikan, inilah kebid'ahan. Kalau misalkan semua agama benar, semua ajaran benar, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk mengutus Rasul kepada kita. Justru Allah Ta'ala mengutus Rasul itu untuk menerangkan kepada manusia, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadhihi subul laisa minha sabil illa kana syaitan yad'u ilaih. Nah, setiap jalan-jalan yang banyak yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, itu setiap jalan pasti ada syaitannya, pasti ada yang menyeru kepadanya. Oleh karena itu, maka sesungguhnya setiap jalan syaitan itu terasa manis, Pak. Beda dengan surga. Surga itu terasa begitu berat kita menjalani. Sunnah itu begitu berat kita lalui. Ajaran yang benar begitu asing, ajaran yang benar begitu terkucilkan. Tapi kalau misalkan ajaran yang salah itu banyak pengikutnya. Kenapa? Syaitannya banyak. Setiap pintu ada dai-dai yang menyeru kepadanya. Pintu Syiah ada syaitan yang menyeru, ayo jadi orang Syiah itu enak, bisa nikah mut'ah berkali-kali, gonta-ganti pasangan, sekarang belenger, bosan ganti yang lain, dan begitu seterusnya.
Demikian pula nanti yang Jabariyah mengatakan jadi orang Jabariyah itu enak, gampang. Qadariyah mengatakan begitu juga, jadi orang pada itu gampang, enak. Jadi Khawarij itu gampang, mudah, surga ada di tangan kita, kata mereka. Pokoknya segala jalan yang menyimpang ada syaitan yang menyeru kepadanya, maka kesesatan itu terasa lezat, terasa nikmat. Oleh karenanya antara kesesatan dengan kebenaran mana yang dominan? Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah kesesatan. Satafariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya masuk dalam neraka kecuali hanya satu jalan. Bandingkan 72 dibanding 1. 72 ada syaitan yang menyeru kepadanya. Tapi kalau yang satu jalan ini enggak ada syaitannya. 72 ada syaitan yang menyeru kepadanya, tapi yang satu jalan ini enggak ada yang menyeru kepadanya. Oleh karena itu apa? Walaupun satu jalan terasa berat bagi kita untuk menjalani, karena sesungguhnya apa? Karena sesungguhnya jalan ini tidak ada syaitannya, tapi yang 72 setiap pintu masuknya ada syaitan yang menyeru kepadanya. Wa fil Allah wa iyyakum. Ini diterangkan oleh beliau, maka beliau menyatakan wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan tersebut, kalian akan berpecah belah dari jalannya. Jadi sebetulnya yang menyebabkan kaum muslimin berpecah belah, yang menyebabkan kaum muslimin berselisih, ini karena sebab ada di antara mereka orang-orang yang menghendaki penyimpangan tersebut, mereka lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, sifat sebagai seorang penuntut ilmu, perhiasan bagi seorang penuntut ilmu adalah mulazamatu khasyatillahi ta'ala, adalah membiasakan diri untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan diri untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh beliau rahimahullah, at-tahalli bi umarati adh-dhahiri wal batini bi khasyatillahi ta'ala, muhafizun ala syairil islami wa idhari sunnati wa nashriha bil amali biha wa da'wati ilaiha dallan ala Allah bi'ilmika wa samtika wa amalika, mutahalliyan birrujulati wal musahilati was-santi as-salihi wa milaki dhalika khasyatillahi ta'ala. Wa lihadha qala al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala aslul ilmi khasyatullahi ta'ala. Penulis menyatakan hendaklah para penuntut ilmu, ini sifat yang kedua. Di sini dikatakan yang ketiga, hendaklah penuntut ilmu berhias dengan menampakkan amalan yang zahir dan batin, dengan menampakkan amalan yang zahir dan menjaga amalan batin, disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memelihara syariat-syariat Islam, menampakkan sunnah dan menyebarkannya dengan mengamalkannya, serta mendakwahkannya. Ini menunjukkan atau menunjukkan manusia menuju jalan Allah dengan ilmumu, wasamtika wa amalika, dengan ciri khas dirimu dan juga amal perbuatanmu, mutahalliyan birrujulah, dan demikian pula berhias dengan sifat kepiawaian, wal musahilah, memberikan kemudahan, wasamti salih, dan kemudian menampakkan ciri khas orang yang saleh. Itu semua didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Imam Ahmad menyatakan aslul ilmi khasyatullah taala, asal daripada ilmu
dasar daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ketiga, perhiasan bagi seorang penuntut ilmu hendaknya dia berhias dengan rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala. Rasa takut inilah yang akan menyebabkan seseorang menampakkan ciri khas sebagai orang yang saleh dengan memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Jadi rasa takut begitu penting bagi seorang penuntut ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa pentingnya rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada beberapa kalimat kata yang maknanya sama sepintas lalu. Ada yang disebut khasyah, ada yang disebut dengan rahbah, ada yang disebut dengan khauf. Ini sama, artinya sama-sama rasa takut. Khasyah itu takut, khauf itu juga takut, rahbah juga takut. Cuman ada sisi perbedaan sedikit saja. Pembahasan kita masalah khasyah, intinya yang membedakan antara khasyah dengan khauf dan rahbah, kalau dia khasyah itu rasa takut yang disertai dengan ilmu, itu namanya khasyah. Ketika kita membaca ayat Allah Ta'ala menerangkan bagaimana adab neraka, takut kita, ini namanya apa? Khasyah. Ketika kita membaca hadis Rasulullah SAW dan kita dapati hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat Allah, tentang kerasnya adab Allah, tentang begitu dahsyatnya adab neraka, takut kita. Apa ini namanya? Khasyah. Rasa takut yang didasarkan kepada ilmu, itu namanya khasyah. Tapi kalau misalkan orang ditanya, Pak, takut sama neraka? Takut. Kenapa takut? Ya, kata orang ngeri. Apa ini namanya, Pak? Khauf. Belum sampai tingkatan khasyah tapi khauf. Nah, khauf adalah rasa takut yang kadang-kadang sifat takut ini sifatnya tabi'i, itu namanya khauf. Orang takut dari api karena api panas, itu namanya khauf. Orang takut dari binatang buas, kenapa? Ya, karena binatang buas bisa mematikan, ini namanya khauf. Tapi kalau seseorang takut dari neraka karena membaca ayat, membaca hadis Rasulullah, ini disebut dengan khasyah. Ini perbedaan. Jadi khasyah lebih tinggi dari khauf. Lebih tinggi lagi namanya rahbah. Ini rahbah adalah rasa takut kepada Allah, bukan hanya disertai dengan ilmu, tapi juga dengan penuh kesadaran. Makanya para ulama, para wali disebut bahwasanya mereka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala rahaba wa rahaba. Mereka berdoa kepada Allah, beribadah dengan semangat dan penuh rasa takut. Ini lebih tinggi dibandingkan khasyah tadi. Nah, pembahasan kita karena berkaitan dengan ilmu, maka adalah khasyah, rasa takut yang didasarkan dengan ilmu. Ini sangat penting dalam kepribadian kita. Dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surah Thaha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Allah Subhanahu wa taala menyatakan Thaha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Muhammad, kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepada engkau litashqa, agar engkau menjadi orang yang celaka. Jadi ya Al-Quran ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk membawa maslahat dan manfaat kepada umat. Maka tidak ada satu ajaran Islam pun yang ajaran itu membawa mafsadah, membawa kerusakan, itu tidak ada. Kalaupun misalkan ada ajaran Al-Quran diamalkan membawa mafsadah, itu yang salah bukan ajarannya, yang salah bukan Al-Qurannya, yang salah bukan ayatnya, tapi penerapannya nggak cocok, penerapannya nggak pas. Demikian pula sunnah Rasulullah. Sunnah adalah wahyu dari Allah.
Sunnah demikian pula, ketika diamalkan, sunnah akan membawa kebaikan, karena tidak ada satu sunnah pun kecuali sunnah itu adalah kebaikan bagi umat. Tapi kalau misalkan sunnah diamalkan ternyata yang ditimbulkan adalah keburukan, ini menunjukkan bukan sunnah yang salah, tapi pengamalan yang tidak cocok. Satu contoh, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW ingin menerapkan sunnah menunaikan sholat isya itu di akhir waktu, karena ini waktu yang paling utama. Tapi ketika suatu saat Rasulullah ingin menerapkan sunnah ini, ternyata apa? Ternyata mafsadahnya lebih besar. Rasulullah nggak keluar-keluar dari rumah. Wanita sudah datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Anak-anak juga ikut ketika itu. Sebagian sahabat sudah tidur mendengkur di masjid, lelah menunggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Umar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu wanita-wanita sudah pada tidur, anak-anak sudah pada tidur, sahabat-sahabat sudah lelah ketika itu. Berat melaksanakannya ketika itu, melaksanakan sunnahnya sholat isya di akhir waktu. Sampai kemudian Nabi mengatakan dan merubah, akhirnya sholat isya dilakukan di awal waktu, padahal sholat isya dilakukan di akhir waktu itu lebih afdal. Nah, lihat, penerapan sunnah yang tidak sesuai dengan kondisi fakta akan menyebabkan maslahatnya berkurang atau bahkan muncul mafsadah. Antum sholat memakai sandal, kita tahu sholat memakai sandal itu sunnah, sebagaimana Rasul melakukan, para sahabat juga melakukan sholat memakai sandal. Bisa dibayangkan Pak, kalau misalkan kita sholat sandal di masjid depan, apa kira-kira yang terjadi? Apa yang terjadi? Maslahat atau mafsadah? Tapi kan ini sunnah Ustaz, ya memang betul itu sunnah, tapi penerapannya nggak cocok. Nah, inilah yang kadang ada di pikiran manusia tuh. Orang poligami, poligami malah kemudian rumah tangganya berantakan. Orang menuntut ilmu, malah rumah tangganya berantakan, anak istrinya nggak diurusin, terlantar misalkan. Demikian pula orang mengamalkan berbagai macam sunnah yang lain, tapi apa? Yang timbul justru keburukan. Nah, perlu dicatat, ini bukan sunnah yang salah, tapi barangkali pengamalannya yang nggak cocok, tidak sesuai dengan situasi dan kondisinya. Oleh karena itu maka dinyatakan dalam Al-Quran, Allah itu ketika menurunkan syariat diajarkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat, Allah sudah wanti-wanti dulu, ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Al-Quran kami turunkan kepada engkau Muhammad litashqa, bukan untuk menjadi engkau celaka, tidak. Tapi Allah menyatakan hanyalah Al-Quran tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi peringatan bagi orang-orang yang di dalam hati mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, Al-Quran itu bermanfaat kalau orang memiliki rasa takut. Jadi kita tahu, bukan gak banyak orang bisa baca Quran tuh. Rata-rata kaum muslimin bisa baca Quran, rata-rata. Sebodoh-bodohnya orang Islam insya Allah masih bisa baca Quran. Bahkan para qori banyak, orang-orang yang bagus bacaan Qurannya banyak. Tapi kita lihat, orang korupsi tetap korupsi, orang berbuat zina tetap berzina, orang melakukan perbuatan dosa tetap jalan perbuatan dosa. Apakah mereka bisa baca Quran? Bisa, pintar. Itu di Teluk Pule kampung saya, itu Ledong. Kami kan berseberangan sama orang Nasrani. Warung-warung tua tuh siapa yang ngisi? Yang ngisi pemuda-pemuda muslim. Kalau maulid Nabi, mereka yang baca Quran, mereka yang baca berjanji. Tapi warung tua penuh sama mereka. Kenapa? Apa nggak bisa baca Quran? Bisa baca Quran. Nah, lalu kenapa mereka memenuhi warung-warung tua, minuman-minuman keras, rumah-rumah pelacuran? Al-Qurannya tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa Al-Quran tidak bermanfaat bagi mereka? Hatinya yang bermasalah, karena hatinya tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menumbuh kembangkan sifat takut inilah yang sangat sulit sekali. Maka dikatakan dalam ayat ini bahwasanya apa? Melainkan Al-Quran itu menjadi peringatan bagi siapa? Liman yakhsha,
bagi orang yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan fa'aqadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengadabnya, Allah menyiksanya sebagai apa? Nakal, sebagai hukuman bagi dia di akhirat dan juga di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, azab Allah, siksa Allah ini untuk siapa diperuntukkan Allah? Bagi orang yang bisa mengambil ibrah, itu orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena sebab itu dinyatakan rasa takut ini adalah aslul ilmi, adalah pondasinya ilmu. Artinya apa? Walaupun orang ilmunya banyak, walaupun orang itu ilmunya segudang, kalau tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya tidak bermanfaat. Jujur atau tidaknya seseorang menyampaikan ilmu tergantung bagaimana rasa takut dia kepada Allah. Seseorang bisa mengamalkan ilmu atau tidak, maka tergantung bagaimana rasa takutnya kepada Allah. Demikian pula seseorang akan lurus dalam amalannya, akan lurus dalam akidahnya, akan lurus di dalam agamanya, tergantung sejauh mana rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khasyah ini ditempatkan pada poin yang kedua dalam kitab ini. Kenapa? Pentingnya rasa takut bagi seorang hamba, apalagi bagi para penuntut ilmu. Orang yang tidak memiliki rasa takut akan tetapi dia memiliki banyak ilmu, ilmunya justru akan menjadi malapetaka bagi dia. Wabillahi jazakallahu khairan. Kita lihat bagaimana pembahasan para ulama tentang masalah ini. Diterangkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, "Thalathun muhlikat atau thalathun munjiyat." Anas bin Malik mengatakan thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat. Ada 3 perkara, kata Anas bin Malik, 3 perkara ini akan membinasakan, mencelakakan manusia, tapi ada juga 3 perkara yang 3 perkara ini juga bisa membuat manusia menjadi sukses, menjadi bahagia dia. Anas menyatakan, fal muhlikatu, adapun al muhlikat, 3 perkara yang membinasakan, yang membuat manusia menjadi celaka. Yang pertama adalah syuhun muta', adalah jiwa yang jelek, orang yang buruk, yang senantiasa ditaati. Ini perkara pertama yang sangat berbahaya bagi kita semua. Jiwa yang jelek, orang yang memiliki perangai yang buruk, akan tetapi senantiasa ditaati. Kalau orang memerintahkan perkara yang buruk lalu diikuti, maka berapa banyak orang-orang yang akan tertipu dengannya. Oleh karena itu maka dikhawatirkan Rasulullah SAW, di mana Rasul mengatakan, yang aku khawatirkan menimpa kalian, kata Rasul, adalah imamul mudillin, adalah imam-imam yang dhalun, para imam, para panutan yang mereka membawa kepada kesesatan. Kenapa? Berapa banyak orang yang mengikutinya, demikian banyak orang yang akan disesatkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, adalah hawa muttaba'. Yang kedua adalah hawa nafsu yang senantiasa diikuti, kemauan hati kita yang senantiasa diikuti. Malas beribadah kita ikuti, malas untuk belajar kita ikuti, gemar berbuat dosa diikuti, gemar berbuat maksiat diikuti. Pokoknya apa yang diinginkan hawa nafsu diikuti. Dan kita tahu inna nafsa la'amaratun bisu'. Yang namanya hawa nafsu senantiasa menggiring manusia kepada keburukan. Lah, hawa nafsu menggiring kepada keburukan, ketika diikuti maka tidaklah yang muncul kecuali keburukan yang semisalnya juga. Kemudian yang ketiga, kata Anas bin Malik, adalah wajabul mar'i nafsihi. Seseorang dia bangga, dia kagum terhadap dirinya sendiri. Nah, kenapa bangga diri termasuk bagian yang membinasakan? Karena orang yang bangga terhadap diri maka menganggap dirinya sempurna. Kalau sudah menganggap dirinya sempurna, maka tidak ada kata dosa di dalam kehidupan bagi dirinya itu. Ini 3 perkara yang membinasakan tadi. Nah, sekarang apa perkara yang membuat seseorang menjadi sukses, berhasil, membuat seseorang
Khasyatullah yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang memiliki rasa takut, semakin bertambah ilmu akan semakin terarah hidupnya. Semakin tahu yang halal, maka akan semakin dia itu sangat menjaga kehalalan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Gak sembarangan ketika seseorang memiliki rasa takut tersebut. Semakin dia mengetahui perkara yang haram karena didasari rasa takut tersebut, semakin dia menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati sekali dia. Tapi kalau misalkan orang tidak memiliki rasa takut, ayat apapun disampaikan, hadis apapun disampaikan, tetap tidak berubah. Hatinya keras. Jadi orang itu hati lembut karena sebab rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh dalam Al-Qur'an itu. Dalam surah Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian menjadi keraslah hati mereka. Bahkan kerasnya hati mereka itu bagaikan batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Kenapa hati manusia dikatakan lebih keras dibandingkan batu? Batu itu kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang dia walaupun keras bisa mengucurkan air dari celah-celah batu itu. Ada juga batu itu yang terbelah, ada juga batu yang meluncur jatuh min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Jadi Pak, kalau misalkan kita lihat batu itu jatuh, tanah itu longsor, batu itu jatuh dari gunung, itu karena sebab takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal batu begitu keras. Tapi lihat manusia itu, yang kelihatan hati manusia lembut, lunak, diberikan ayat Allah, ini haram loh, gak boleh, bandal dia. Diterangkan kepada dia, ini loh maksiat, ini loh kebid'ahan, ini syirik, tetap dia bersikukuh dalam pendapatnya. Manusia lebih keras dibandingkan batu. Kenapa? Karena batu bisa hancur. Bahkan diterangkan dalam Al-Quran, kalau ayat Al-Quran diturunkan kepada gunung, gunung akan meleleh dan hancur lebur karena ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia, Masya Allah, walaupun ayat diterangkan, walaupun hadis disampaikan, fatwa ulama diterangkan, kadang-kadang manusia sedikit pun tidak bergeser dari pendapatnya. Keras hati manusia ini, lebih keras dibandingkan batu tadi. Nah, hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perkara yang paling utama yang bisa menyelamatkan seorang hamba adalah khasyatullah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah, yang akan membuat seseorang selamat adalah al-qasdu fil ghina wal faqr. Al-qasdu fil ghina wal faqr, bersikap seimbang ketika dalam keadaan kaya maupun fakir. Ini yang perlu kita, keseimbangan hidup, Pak. Kita perlu keseimbangan hidup. Ketika harta kita banyak, kita nggak poya-poya, apapun dibeli, yang nggak penting pun dibeli. Nah, saat fakir nanti baru merasa, baru dia menyayangkan, iya ya dulu kenapa nggak nabung, ini kayak begini butuh duit, baru kita payahnya utangan sana sini, ya kan? Maka di sini kita diarahkan dalam Islam untuk bersikap apa? Biasa-biasa saja. Mau kaya ya tetap begini, mau fakir ya tetap begini. Sehingga ketika kita dalam keadaan fakir, nah kita bisa mengambil ibrah ketika dalam keadaan kaya nanti. Ini yang kadang-kadang orang lupa daratan. Maka kita dapat kadang-kadang Allah, orang tuh gajinya nggak tanggung-tanggung, penghasilannya besar, tapi kadang-kadang untuk makanannya payah dia. Ada juga kadang-kadang orang kita lihat penghasilannya kecil, kerja seadanya, jualan seadanya, kerja serabutan, tapi alhamdulillah cukup. Ada orang kaya, penghasilannya besar, gajinya 200-300 ribu satu hari, tapi makanannya susah, infak aja belinya tak ampun. Kenapa ini? Karena tidak punya keseimbangan dalam hidup. Jadi keseimbangan hidup penting ya. Keseimbangan hidup itu penting. Kita hidup, makan aja harus seimbang. Makan gak seimbang antara pengeluaran dan energi yang keluar dan kemudian makanan yang masuk asupan ke dalam tubuh kita, ini bisa menimbulkan penyakit. Adanya penyakit kolesterol, apalagi
antara makan yang masuk dengan yang dikeluarkan. Sama juga kalau misalkan kita dalam kehidupan dunia ini enggak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, maka kita pun akan sulit menghadapi kehidupan ini. Jadi kadang kita lihat orang kelihatan banyak harta, kelihatan banyak uang, banyak duit, ladang ada, usaha ada, tambah dagang lagi, tapi untuk infak per bulan 100 ribu itu mikir sampai 100 kali. Karena sebab apa? Enggak ada keseimbangan hidup dalam kehidupannya. Jadi keseimbangan hidup ini penting sekali. Ini yang mengarahkan jalannya seseorang supaya enggak oleng dalam kehidupan itu. Keseimbangan hidup. Nah, orang yang seimbang hidupnya ini akan stabil dalam menjalani kehidupannya. Kenapa? Ini nakhoda di dalam menjalani samudra kehidupan tadi. Kemudian yang ketiga, kata Anas bin Malik, beliau menyatakan yang menyelamatkan seseorang adalah al-adlu fil ghadabi war ridha, bersifat adil ketika seseorang marah dan juga ketika seseorang ridha. Keadilan dalam setiap situasi dan kondisinya. Nah, kita kembali kepada pembicaraan awal berkaitan dengan al-khasyah. Anas bin Malik menyatakan khasyatullah, rasa takut kepada Allah, ini adalah merupakan satu ayat atau satu bab yang akan menjadikan seseorang mendapatkan keselamatan. Karena sesungguhnya khasyatullah, rasa takut kepada Allah, ini adalah merupakan satu mercusuar lentera bagi kita untuk bisa menjalani apa yang mesti kita jalani, dan demikian pula menghindari apa yang mesti kita hindarkan. Jadi khasyah ini itu kemudi kalau di kapal, supaya jalan kita terarah, maka rasa takut harus ada pada diri kita. Sudah adanya, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ta'ala alam. Shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang mulia, beliau juga menyatakan ketika beliau menjelaskan dan menerangkan kepada kita di manakah letak khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyatakan inna khasyatallah tajtami'u fi amrayn, sesungguhnya rasa takut kepada Allah ini berkumpul pada dua perkara. Berkumpul pada dua perkara. Artinya, kalau misalkan seseorang di dalam dirinya ada dua perkara ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beliau menyatakan fi ta'atihi, di dalam ketaatannya. Orang yang taat menunjukkan dia takut kepada Allah. Yang kedua, wajtinabi ma'asihi, menjauhi maksiat-maksiat kepadanya. Ini satu ketentuan, satu kepastian. Orang yang takut pasti taat kepada Allah dan pasti menjauhi segala sesuatu yang dibenci, dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menyatakan wa inna ma ata'ahu man ata'ahu bi bughdid dunya wa hubbil akhirah, maka orang yang taat kepada Allah akan mentaati Allah dengan kebencian kepada dunia dan cinta kepada akhirat. Kita runut dari awal. Orang yang takut kepada Allah, rasa takut dibangun di atas ketaatan. Dan ketaatan kepada Allah ini dibangun di atas dua sifat. Yang pertama, benci kepada dunia. Yang kedua, cinta kepada akhirat. Kalau begitu kita menyimpulkan, kenapa sih orang berilmu dan dia tidak takut
senantiasa berbuat maksiat? Kenapa orang yang berilmu senantiasa berbuat dosa? Kenapa orang yang berilmu tidak segan-segan melakukan perkara yang mungkar? Karena tadi tidak punya rasa cinta kepada akhirat dan punya cinta yang besar kepada dunia. Nah, orang berbuat maksiat karena sebab apa? Karena sebab cinta kepada dunia. Orang korupsi karena sebab cinta kepada duit. Orang bisa saja suap, melakukan rishwah, nyogok, itu karena sebab cinta kepada akhirat. Orang bisa saja menipu teman, mengurus harta saudara, mengambil hak orang lain tanpa izin karena kecintaan kepada dunia. Begitu pula karena cinta kepada kedudukan dia. Ini tidak bisa tidak dihindari. Maka kita paham dengan sepaham-pahamnya. Kenapa manusia mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, walaupun mereka berilmu, nggak segan-segan melakukan perbuatan mungkar? Rasa cinta kepada dunia itu masih sangat besar dalam dirinya. Entah itu kepada harta, entah itu kepada kedudukan, jabatan, atau yang semisal dengannya. Oleh karena itu maka ketika kita ingin menjadi orang yang takut kepada Allah, jauhkan dari rasa cinta kepada dunia. Kemudian beliau menyatakan, beliau menerangkan, wa asahu man asahu bihubid dunya wa bughdil akhirah, dan akan bermaksiat kepada Allah orang yang bermaksiat kepadanya bihubid dunya, karena rasa cintanya kepada dunia, wa bughdil akhirah, dan juga karena kebenciannya terhadap akhirat. Jadi ini dua sifat yang bisa nyatu dalam hati kita, Pak. Dua sifat yang tidak akan mungkin nyatu pada diri seseorang: cinta akhirat, kemudian cinta kepada dunia. Tidak akan mungkin. Hanya satu yang bisa kita pilih di sini. Milih cinta kepada akhirat atau kita cinta kepada dunia. Kalau kita cinta kepada akhirat, maka niscaya kita pun kecil kemungkinan cinta kepada dunia. Tapi kalau misalkan kita sudah cinta kepada dunia, maka berat bagi kita untuk mencintai akhirat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, innal abda khuyira baina ma fi indallah. Ada seseorang hamba, kata Rasulullah, yang diberikan pilihan kepada dia. Khuyira, diberikan pilihan kepada dia, baina dunya wa baina ma indallah, milih dunia atau milih akhirat. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Jadi Rasul ditawarkan kepada Rasul Muhammad, silakan kau pilih. Kau mau hidup selamanya di dunia, itu gunung Uhud aku sediakan tuh. Aku rubah jadi emas, aku serahkan kepadamu. Aku beri, aku cukupi kenikmatan di dunia. Kau pilih wanita, wanita aku berikan kepadamu. Atau kau ingin berjumpa dengan aku dan mendapatkan kenikmatan akhirat ketika itu. Jadi Rasul diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada akhirat, tinggalkan dunia, atau hidup selama di dunia tapi tidak mendapatkan surga di akhirat. Nah, kita juga begitu. Kita juga diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau cinta kepada dunia atau kita mau cinta kepada akhirat. Dan dua sifat ini tidak akan mungkin menyatu dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu maka diterangkan tadi oleh beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, ada dua sisi yang harus kita pahami dari kalam beliau. Pentingnya bagi kita mencintai akhirat. Mencintai akhirat akan mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan adanya rasa takut, maka kita pun menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diterangkan oleh beliau, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, dan salah satu isi surat tersebut berbunyi, "I'lam annal fiqha laysa bi sa'atil hadar wa kathratir riwayah, wa innamal fiqhu khasyatullah." Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, dan dalam surat itu dituliskan, "I'lam, ketahuilah wahai Abu Musa, innal fiqha laysa bi sa'atil hadar wa kathratir riwayah." Yang dikatakan fikih, yang dikatakan ilmu, yang dikatakan pemahaman, orang yang faham, itu bukanlah hanya semata-mata orang-orang yang luas wawasannya saja, bukan itu.
wa kathrati riwayah, dan bukanlah orang yang dikatakan orang yang faqih yang faham adalah orang yang banyak riwayatnya saja, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dikatakan orang yang faqih. Innamal fiqhu khasyatullah, tapi yang dikatakan fikih orang yang faqih yang faham itu adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal seorang khalifah namanya Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun. Tahu Pak Al-Ma'mun itu? Al-Ma'mun itu orangnya cerdas, jenius, pinter. Bahkan ulama di hadapan itu bagaikan anak-anak di zamannya. Al-Ma'mun itu pinter dia. Selain dia seorang raja ketika itu, wawasannya luas, ilmunya banyak. Akan tetapi lihat berapa banyak para ulama yang dibunuh, berapa banyak orang-orang yang terzalimi, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal di zamannya. Ilmunya banyak, wawasannya luas, akan tetapi karena tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya tidak bermanfaat, bahkan justru dia membunuh ulama-ulama Ahlus Sunnah, menjadi penolong kebatilan dengan mewajibkan kepada rakyat untuk menyatakan Quran adalah makhluk. Bayangkan Pak, ilmunya banyak, tapi apa? Tersesat dengan kesesatan yang begitu jauh. Nah, karena sebab apa Pak? Karena sebab bahwasanya tidak memiliki dasar yang paling fondamen dalam kehidupan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya ketika kita berjalan di dunia pendidikan, satu hal yang harus kita perhatikan, kita tanamkan kepada diri anak-anak adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya itu kurang setuju, bukan enggak setuju, kurang setuju. Kalau di sekolah itu kadang-kadang peraturan dijadikan nomor satu dia. Anak terlambat sholat jamaah, hukum. Santri terlambat sholat jamaah, hukum. Sehingga anak-anak mereka melakukan satu ibadah bukan karena sebab kesadaran dia, bukan karena takutnya kepada Allah, tapi karena terpaksa. Maka banyak kita dapati santri kalau di sekolah disiplin dia, waktunya sholat, sebelum sholat sudah di masjid duduk rapi. Coba lihat pulang ke rumah bangkong. Kenapa? Terpaksa melakukan ibadah itu, bukan karena sebab keyakinan diri dia, bukan karena sebab takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Alhamdulillah, ini yang perlu kita perhatikan dalam dunia pendidikan. Kita arahkan anak bukan untuk takut kepada guru, bukan untuk takut kepada kita, bukan untuk takut kepada peraturan, tapi adalah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembentukan karakter ini yang susah didapatkan. Ini yang paling penting ini, sebagai satu fundamental yang harus dan wajib dipenuhi, dimiliki seorang penuntut ilmu yang akan membuat hidupnya menjadi bermanfaat dan berguna ketika ilmunya semakin bertambah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Kahul Akbar mengatakan, la abki min khasyatil ahabbu ilayya min atasaddaq bi wazni dhihabin. Dalam sebuah riwayat disebutkan al-fadilah. Kata beliau, aku ini menangis karena rasa takutku kepada Allah satu kali itu lebih aku sukai dibandingkan aku ini bersedekah, walaupun bersedekah sebanyak 1000 dinar. Bayangkan 1000 dinar itu, 1 dinar 20, 1 dinar itu 20 gram. Kalau 1000 dinar berarti ya 1000 kali 20 gram. Bayangkan, kalikan sendiri, kali 600.000 sekarang emas. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih mulia dibandingkan dengan bersedekah 1000 dinar. Kenapa? Bersedekah 1000 dinar tanpa didasari rasa takut kepada Allah, ibadahnya tidak diterima, sedekahnya tidak bermanfaat bagi debu yang berterbangan. Tapi satu kali saja orang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan seperti itu, maka dia selamat dari neraka. Oleh karena kemudian Syekh menyatakan, fa'alzim khasyatallah fis sirri wal alan. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan sifat takut kepada Allah fis sirri wal alan, baik dalam keadaan sendiri maupun terang-terangan. Jadi bertakwa kepada Allah ini dalam kondisi terang-terangan maupun dalam kondisi sendirian. Wafillah Nabi menyatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun
kejujuran kepada Allah ini sangat penting. Kejujuran kepada Allah. Dan seseorang masuk surga itu karena kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat nanti di akhirat. Ada orang yang ditanya oleh Allah, "Alaisa fa'alta kadza wa kadza?" Kamu melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Bala ya Rabb, benar. Kamu melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Bala ya Rabb, benar. Sampai kemudian ketika mau diseret ke dalam neraka, maka dia bolak-balik melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, "Wahai hamba-Ku, apa yang kau lihat? Kenapa kau berpaling?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, aku tahu aku melakukan dosa, tapi jujur aku melakukan dosa bukan karena sebab menganggap rendah kedudukanmu, tidak. Tapi aku melakukan dosa karena memang sebab kelalaian, karena hawa nafsuku." Maka orang ini karena kejujurannya dimasukkan Allah ke dalam surga tadi. Ini pentingnya sifat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diterangkan, diperintahkan dan dibimbing khasyatullah fis sirri wal alan, takut kepada Allah dalam kondisi terang-terangan, rame-rame, kumpul-kumpul, demikian pula dalam kondisi sendirian kita. Fa inna khairal bariyati man yakhshallaha ta'ala, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang takut kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, "Inna atqakum wa alamakum billahi ana," kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari, sesungguhnya orang yang paling takut dan paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala adalah diriku. Tapi Rasul mengatakan bukan berarti Rasul itu sombong. Bukan berarti Nabi mengatakan saya adalah orang yang paling takut, saya adalah orang yang mengerti tentang Allah. Bukan berarti Rasul menyombongkan diri. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk bahwasanya Rasul walaupun seorang Rasul, tapi beliau tawadhu, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa. Nah, Nabi mengatakan orang yang paling takut dan paling mengerti Allah adalah aku, kata Rasulullah SAW. Dan Rasul adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Dan sebaik-baik makhluk, predikat yang paling tinggi disebut sebagai abdun. Perhatikan dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi yang lain dengan panggilan nama, ya Musa, ya Ibrahim, ya kan? Rasul pernah dipanggil ya Muhammad dalam Al-Quran? Tidak ada. Tapi Rasul dipanggil dalam Al-Quran dengan sebutan abdun, hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Rasul dipanggil dengan sebutan hamba. Jadi hamba itu adalah predikat yang paling tinggi, makhluk yang paling mulia disebut sebagai hamba. Kita ini belum tentu kita bisa disebut sebagai hamba. Karena yang pantas disebut sebagai hamba adalah orang yang benar-benar menghambakan diri, baru disebut hamba. Kalau misalkan kita belum bisa menghambakan diri, belum bisa disebut sebagai hamba. Maka dikatakan fa inna khairal bariyah man yakhshallah, sebaik-baik manusia adalah yang takut kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yakhshahu illa alimun, dan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali orang alim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi kenapa orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama? Karena ulama mereka itu ngerti, faham, mengenal sifat Allah dengan sempurna, mengenal afal Allah dengan sempurna, mengenal hukum Allah dengan sempurna, mengenal ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sebab para ulama menguasai berbagai macam bidang ilmu yang berkaitan tentang Allah, sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengenal Allah Jalla wa ala. Jadi kalau misalkan kita ingin takut kepada Allah, maka yang paling penting untuk kita pelajari adalah tentang al-asma wa sifat. Asma wa sifat, semakin kita memahami, semakin kita mengenal Allah Jalla wa ala. Semakin kita mengenal Allah, semakin takut pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam masalah asma wa sifat kita pun tidak menguasai, tidak memahami, jangan harap kita akan menjadi hamba yang takut kepada Allah Jalla wa ala. Kenapa disebutkan wa ma yakhshallah illa alim? Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali orang yang alim. Idan fa khairul bariyati huwal alim. Jadi yang namanya
sebaik-baik makhluk itu adalah orang yang alim. Sebaik-baik makhluk adalah orang yang alim. Orang yang alim adalah predikat makhluk yang paling baik. Silakan dicek dalam Al-Quran. Allah menyatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi. Masya Allah ya. Allah menyatakan, Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan, dan demikian pula mereka ulul ilmi, orang berilmu menyaksikan, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Persaksian mereka orang berilmu ini digandengkan dengan persaksian Allah, digandengkan dengan persaksian para malaikat. Apa maknanya? Sungguh mulia sekali orang yang berilmu. Persaksian mereka, keimanan mereka, keyakinan mereka ini disejajarkan dengan keyakinan para malaikat. Betapa malaikat begitu yakin dan beriman kepada Allah, demikian pula orang-orang yang mereka berilmu, mereka begitu yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Disejajarkan. Kemudian diterangkan oleh beliau rahimahullah, wa la yaghib an balika anna al-'alima la yu'addu 'aliman illa idza kana 'amilan. Maka tidak boleh hilang dari pemikiranmu bahwa orang yang alim tidak dianggap alim kecuali kalau dia mengamalkan ilmunya, karena rasa takut tadi. Wala ya'malul alimu bi ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Dan orang yang alim pun tidak akan mungkin mengamalkan ilmunya kecuali apabila dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyatakan, wa asnad al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala bi sanadin fihi latifatun isnadiyatun. Kemudian Imam al-Khatib al-Baghdadi membawakan sebuah riwayat dan menyatakan atau menerangkan sanadnya. Di dalam sanadnya terdapat latifatun isnadiyah, sesuatu yang rumit dalam perkara sanad. Kenapa? Sanadnya ini aneh dia. Bagaimana adanya? Kita baca. Biriwayati aba'i tis'ah, diriwayatkan dalam sanadnya oleh 9 orang bapak. Artinya apa? Dengan riwayat bapak. Jadi seorang anak berarti dari bapaknya terus sampai ke atas. Dinyatakan oleh beliau faqal, beliau mengatakan, akhbarana Abul Faraj Abdul Wahhab Ibnu Abdul Aziz Ibn Al-Harith Ibn Asad Ibn Al-Laythi Ibn Sulaiman Ibn Al-Aswad Ibn Sufyan Ibn Zaid Ibn Uqainah Ibn Abdillah At-Tamimi min hifdihi. Beliau menyatakan Abul Faraj yaitu Abdul Wahhab bin Abdul Aziz bin Al-Harith bin Asad bin Al-Layth bin Sulaiman bin Al-Aswad bin Sufyan bin Zaid bin Uqainah bin Abdillah At-Tamimi, beliau mengkhabarkan kepada kami lewat hafalannya. Beliau mengatakan, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata. Ayahnya mengatakan lagi, sami'tu abi yaqul, ayahku berkata. Ayahnya berarti kakeknya berkata, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata. Berkata lagi, sami'tu abi yaqul, aku telah mendengar ayahku berkata. Kemudian beliau mengatakan lagi, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata. Ada 5 berarti. Sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata. Ayahnya mengatakan lagi, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata. 7. Sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, dan begitu seterusnya. Jadi riwayat mulai dari anak sampai kepada 9 keturunan, Pak. Ini riwayat yang jarang ditemukan dalam riwayat hadis. Riwayat yang jarang ditemukan dalam riwayat hadis. Kalau biasanya riwayat hadis itu mendapatnya ada periwayatan dari anak sampai bapak, itu biasanya cuma 3 atau 4 saja. Ini sampai 9. Saya dari bapak saya terus sampai ke atas. 9 keturunan meriwayatkan hadis yang sama. Maka dikatakan apa? Riwayat aba, ini riwayat aba disebut. Nah, dikatakan dalam riwayat tersebut, beliau mengatakan sami'tu Ali bin Abi Thalib yaqul, aku mendengar bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata. Berarti ini riwayat dari Ahlul Bait namanya. Riwayat Ahlul Bait dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadful ilmi bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Beliau mengatakan ilmu ini bisa dikokohkan dengan amalan apabila fa in ajabahu illa irtahala, apabila dia mewujudkan ilmunya dengan mengamalkannya, dan apabila tidak maka ilmu pun akan berpindah. Artinya apa? Artinya bahwasanya orang yang berilmu, ilmunya menjadi kokoh ketika memiliki rasa takut kepada Allah dengan mengamalkan ilmunya. Adapun seseorang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya karena tidak memiliki rasa takut, ilmunya akan pergi dari diri
Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini tentang pentingnya khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rasa takut kepada Allah adalah merupakan fondasi yang paling penting ketika seseorang ingin menuntut ilmu. Maka kita dapati para ulama zaman dahulu, masyaallah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, betapa beliau begitu sangat menjaga diri. Beliau sangat zuhud dalam perkara dunia. Ahmad bin Hanbal, selesai beliau keluar dari penjara, datanglah khalifah ketika itu Al-Muhtadi billah. Ahmad, aku bangunkan rumah kepada dirimu untukmu. Kau mau pilih fasilitas apa, silahkan bilang kepada aku, dan kemudian aku berikan gaji untuk dirimu, tunjangan. Kalau saya mendapatkannya itu Pak, pesta saya Pak, syukuran. Dibikinkan rumah sama pemerintah, dikasih gaji, syukuran saya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika diberikan tawaran kepada beliau, ini rumah saya bangunkan untukmu, gaji saya kasih, demikian pula apa yang kau inginkan, silahkan bilang kepadaku. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menyatakan, 60 tahun aku selamat dari fitnah dunia, tapi di akhir kehidupanku ternyata aku tidak bisa selamat dari fitnah dunia ini. Akhirnya beliau apa? Menolak semua pemberian pemerintah ketika itu. Kenapa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir akan terjadi fitnah-fitnah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya banyaknya para ulama yang berguguran. Kenapa? Karena mereka tidak tahan terhadap fitnah yang menimpa mereka. Kenapa begitu Ahmad bin Hanbal? Karena khasyatullah, rasa takut yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak, seorang anak yang mulia dari ilmu Al-Mubarak. Al-Mubarak, lihat, bertahun-tahun beliau bekerja menjadi penjaga kebun. Sebutir buah delima pun belum pernah masuk ke rombongannya tanpa izin dari pemiliknya. Sehingga lahirnya siapa? Al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Jadi kalau misalkan kita ingin baik, anak kita juga ingin baik, ingin memiliki generasi yang baik, ini dulu yang diperhatikan ini tentang masalah khasyatullah ini, tentang perkara takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Nabi SAW dulu, sebelum para sahabat diajari tentang kenegaraan, sebelum diajari tentang masalah pemerintahan, sebelum diajari tentang masalah ekonomi, yang pertama kali ditanamkan Rasulullah adalah rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbaiki dulu, diluluskan akidahnya, diluluskan keimanannya, diluluskan niat-niatnya. Supaya apa? Kalau misalkan dihadapkan nanti kepada mereka dunia, dibentangkan di hadapan mereka, rasa takutnya kepada Allah bisa membimbing mereka. Karena yang dikhawatirkan Rasulullah menimpa kita bukan kemelaratan, bukan kemiskinan, tapi yang menimpa kita adalah silaunya kita dengan dunia. Anda perhatikan di mana-mana yayasan kalau masih kere Pak, gak ada tuh yang giat, tidak ada yang tertarik, gak ada di antara mereka yang ingin, wah saya ini bagian, saya ini bagian, yang ada. Tapi kalau misalkan yayasan sudah besar, menguntungkan, semua orang ikut di dalamnya. Oh saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Beberapa tempat kita dapati seperti itu kondisinya. Karena sebab apa? Tidak terbimbing bagaimana rasa takut mereka kepada Allah, sehingga dihadapkan dunia, di hadapan mereka dihamparkan dunia, lupa daratan mereka semua. Jadi rasa takut kepada Allah ini kemestian bagi kita semua, terutama kita semua orang-orang yang duduk di kepengurusan, mengusung dakwah dan lain sebagainya. Hendaklah kita memiliki rasa takut yang besar kepada Allah, karena sesungguhnya apa? Fitnah itu mengintai kita siang dan malam, setiap waktu, setiap saat. Syaitan berusaha menggelincirkan kita setiap waktu, setiap saat, siang dan juga malam, pagi dan juga sorenya. Apabila kita tidak hati-hati dalam perkara fitnah-fitnah yang ada di hamparan kita, maka kita pun akan terkubur di dalamnya, menjadi orang yang maftun, menjadi orang yang terfitnah itu. Oleh karena itu maka sesungguhnya alhamdulillah para ulama telah mengingatkan
kita sebelum kita membahas sesuatu yang panjang lebar berkaitan agama. Nah, yang pertama kali diingatkan kepada kita setelah keikhlasan adalah bagaimana supaya kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas jasa para ulama yang meninggalkan kepada kita nasihat-nasihat yang begitu bagus untuk membimbing kita dalam rangka tetap menjadi orang-orang yang istiqomah dan lurus di atas jalannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Gimana, Pak? Berpuasa di bulan Syawal, Syaban. Ya. Bagaimanakah cara memperbanyak puasa di bulan Syaban? Taib, memang ada sebagian lafaz hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan, menyatakan bahwa Nabi SAW paling banyak puasa adalah puasa Rasulullah di bulan Sya'ban itu. Cuman secara tafsiliahnya tidak ada. Maka bagi yang ingin mengamalkan puasa di bulan Sya'ban, nah maka puasa-puasa sunnah sebagaimana yang kita lakukan. Bisa jadi dengan Senin Kamis atau dengan puasa Daudnya, puasa Daud. Nah, karena puasa terus-menerus ini tidak dibolehkan ya. Puasa terus-menerus tidak dibolehkan kecuali itu adalah hak Rasulullah SAW saja. Jadi ketika kita mengamalkan sunnah, maka kita mengamalkan sesuai dengan pengamalan dengan hadis-hadis yang lain, itu dijamak antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya tadi. Jadi memang lafaznya umum. Tidaklah Rasulullah SAW banyak melakukan puasa yang lebih banyak di bulan Sya'ban itu. Nah, bagaimana Rasulullah SAW melakukannya? Maka Rasulullah melakukannya paling kencang atau paling banyak itu adalah puasa Daud. Selain daripada itu maka tidak diperbolehkan bagi umat kecuali bagi Rasul. Kalau Rasul boleh puasa setiap hari. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku yang memberi at'amani wa saqani, karena Tuhanku yang memberi makan kepadaku dan yang memberi minum kepadaku. Jadi Rasulullah bisa puasa tiap hari dan Rasulullah biasa puasa dahar. Kenapa? Langsung Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum. Ini wahyu Allah atau mukjizat Rasulullah SAW. Tapi kalau kita kan tidak seperti Rasul, kita tidak mendapatkan mukjizat, maka kita paling dibolehkan adalah puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Nanti ditambah dengan amalan yang lain, misalkan ayamul bait dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukup. Sallallahu alaihi wasallam.